Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati para bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Sabilillah yang pada pagi hari ini mengikuti bimbingan manasik haji. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita hari ini bisa melaksanakan satu kegiatan di Masjid Sabilillah ini, yaitu di hari Sabtu, kegiatan manasik haji yang pematerinya atau narasumbernya ini bergantian di antara para pemateri yang ada di Masjid Sabilillah ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan menjadi salah satu bentuk wasilah yang menjadikan kita untuk segera diundang sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan manasik haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan majelis ilmu ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala ma nawainahu wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi man assasa hadha Kiai Haji Mashkur wa Kiai Muhammad Al-Hasan wa jami'i man ammara hadha al-masjid wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji ini sedang melaksanakan wukuf, yang pergerakan itu sudah mulai kemarin sore. Jadi kalau di sini sekarang jam 10 ya, berarti dikurangi 4 jam, berarti di sana jam jam 6 ya. Jam 6. Jadi sudah berada di Arafah. Kalau kita lihat live di mana? Di channel Makkah Live itu, atau channel Al-Qur'anul Karim, itu liputan khusus ketika wukuf. Jadi nunggu sampai nanti masuk waktu zuhur, lalu disitulah mulai prosesi wukuf di Arafah. Tapi ini sekarang sudah mulai. Sebelum kita melanjutkan materi, ini ada satu pertanyaan yang sering muncul. Wukuf itu kan pasti wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah. Itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Memang ketentuannya seperti itu, dan itulah yang diajarkan dan dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kemudian ada pertanyaan, termasuk yang terjadi hari ini. Di Mekah itu kan hari ini sudah 9 Zulhijjah, berarti sudah Yaum Arafah, sudah hari Arafah. Berarti besok di Mekah hari Ahad itu memang sudah 10 Zulhijjah. Sementara di Indonesia ini besok baru 9 Zulhijjah, dan Selasa itu baru 10 Zulhijjah. Kita melaksanakan sholat Idul Adha.
Ada beberapa pendapat yang kalau kita ini lihat di YouTube, di mana-mana itu kan, ada yang langsung mengatakan begini, kalau Mekah sudah Arafah ya berarti besok sudah Idul Adha. Tapi ternyata keputusan sidang isbat yang juga dihadiri ormas-ormas keagamaan ini menetapkan 1 Zulhijjahnya itu bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 8 Juni. Sehingga 10 Zulhijjahnya ini hari Selasa tanggal 17 Juni. Hari Senin. Hari Senin, kalau Selasa nggak mungkin ya, mundur lagi. Hari Senin tanggal 17 Juni. Nah itu ternyata mengatakan. Jadi kita ini nggak usah bingung. Ada 2 hal besar yang harus kita pahami. Ada yang mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa seluruh dunia ini namanya Ittihadul Matla'. Jadi matla'nya itu ya satu. Di sana sudah lebaran maka yang lain ikut. Di sana sudah hilal terlihat maka yang lain juga ikut. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu pendapat mengatakan bahwa ikhtilaful matali. Jadi setiap tempat itu matla'nya berbeda. Karena awal hilal, awal bulan baru ya. Hilal itu ini antara di sana dengan di sini ini boleh jadi berbeda. Tapi perbedaannya tidak mungkin kalau sampai sekian hari. Ya kan begitu. Ini ada hitungannya namanya ilmu falak terkait dengan ilmu hisab. Kan ngoten. Ya. Jadi di Indonesia itu tahun ini itu Ormas Muhammadiyah dengan pemerintah itu berlebaran sama, yaitu hari Senin, bukan hari Ahad. Karena ternyata kan kalau Muhammadiyah itu menggunakan kriteria wujudul hilal. Sementara yang lain termasuk NU itu ada ru'yatul hilal, yang kemungkinan hilal itu sudah bisa diru'yah, itu sudah di atas 3 derajat. Nah, kemarin ketika sidang isbat itu memang Muhammadiyah itu jadi ketika 29 Zulhijjah berarti hari Kamis tanggal 6 ya. Di Saudi itu hilal sudah kan ada 3 syarat. Salah satunya adalah ijtima. Ijtima itu konjungsi. Itu di sana itu ketika masuk waktu maghrib itu sudah ijtima. Jadi wujudul hilal sudah ijtima sehingga mereka menetapkan 1 Zulhijjahnya itu pada 6 Juni hari Jumat. Makanya 10 Zulhijjahnya hari Ahad. Nah, di Muhammadiyah sendiri konjungsinya itu hitungannya itu ternyata baru terjadi pukul 19 lebih 4 menit atau berapa, itu sudah melewati waktu maghrib. Berarti pas maghrib itu belum memenuhi syarat karena belum ijtima. Makanya kemudian disempurnakan Dzulqa'dahnya menjadi 30. Jadi Dzulqa'dahnya 30, maka 1 Dzulhijjahnya hari Sabtu sehingga 10 Dzulhijjahnya hari Senin, kan begitu. Jadi jangan sampai kita ini termakan oleh isu-isu yang adu domba tadi. Makanya ada satu kaidah yang mengatakan hukmul imam yarfa'ul khilaf. Jadi kita ngikuti pemerintah. Jadi pemerintah kalau sudah menetapkan imam ya yang mereka punya wewenang itu bisa menghilangkan atau mengangkat khilaf, perbedaan. Maka kita ikuti karena di dalam Kementerian Agama juga sudah banyak para pakar, para ahli kan begitu. Jadi tetap di sana sudah Arafah hari ini. Yang tidak boleh itu begini. Ini ada kemudian muncul di masyarakat tuh ngeten, para bapak, para ibu. Karena di Mekah itu sudah wukuf, di sana jamaah haji sudah wukuf, maka puasa Arafah hari ini. Tapi sholat idnya tetap ikut Senin. Dan ini tidak jelas. Kalau kita mau aman, ya sudah ikut imam tadi itu. Ikut pemerintah keputusannya apa. Berarti Arafahnya besok. Kalau hari ini puasa, maka hari ini tarwiyah. Kan ngoten, 8 Dzulhijjah itu kan tarwiyah. 9-nya adalah
Arafah. Sepuluhnya 10 Dzulhijjah ini sudah Idul Adha kan ngoten. Jadi kalau ikut yang hari ini Arafahnya ya berarti mestinya sholat Idnya ya besok. Tapi ketika tidak ada, maka ketika sholat Id di tanggal 11 Dzulhijjah, maka ya tidak ada kesunahannya karena sholat Id itu ada pada tanggal 10 Dzulhijjah. Beda dengan menyembelih kurban. Kalau kurban kan waktunya masih sampai selesainya hari-hari tasyrik kan ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang mulai untuk nambah materi. Sebelum kita masuk ke bab tentang miqat, ini perlu kita sampaikan kembali bahwa di dalam agama Islam itu selalu saja ibadah-ibadah mahdhah yang diwajibkan oleh Allah itu memiliki dua dimensi. Ini tidak boleh kita lupakan. Ada dimensi zahir, ada dimensi batin. Sholat contohnya. Sholat itu dimensi lahirnya atau dimensi zahirnya itu orang harus suci dari najis. Baik pakaian yang dikenakan atau tubuh yang menempel di tubuh kita atau tempat yang kita gunakan untuk sholat. Ini berarti secara lahiriahnya. Terus yang secara lahiriah itu jelas, aturannya jelas. Zuhur 4 rakaat, bacaannya, rukun-rukun sholatnya sudah jelas. Mulai dari takbiratul ihram, niat, kan begitu. Terus membaca Fatihah dan seterusnya. Ini aspek-aspek yang zahir. Aspek yang zahir itu harus diperhatikan, tetapi tetap jangan sampai melupakan aspek yang batin. Aspek batin itu apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya apa carane hati itu tetap terkoneksi kepada Allah, sehingga itulah yang disebut orang-orang yang khusyuk. Ini aspek batin. Termasuk aspek batin itu kita mengambil hikmah, makna, pesan-pesan yang terkandung dalam ibadah itu untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Itu juga sisi-sisi batin. Haji sama dengan ibadah yang lain. Haji niku para rawuh, niku memang ibadah yang sisi zahirnya itu luar biasa perjuangannya. Tapi sisi zahir itu kalau tidak disupport dengan sisi batin, itu eman. Karena hajjan mabruro yang oleh Rasulullah dalam sabdanya disebutkan, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Maka orang yang setelah haji itu ada peningkatan-peningkatan secara ruhani, ada aspek-aspek di dalam yang lebih bagus. Ini yang tentunya yang paling penting kita tuju. Tapi aspek zahirnya tetap harus dilakukan. Nggih. Tawaf, sa'i, wukuf, ya, termasuk yang rukun haji itu. Yang rukun-rukun itu. Kalau yang rukun itu yang jelas-jelas kalau ditinggalkan maka itu tidak sah hajinya. Kan ngoten. Jadi aspek-aspek itu perlu kita perhatikan. Kalau panjenengan titeni itu apa ya? Dengan pirsani ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, ibadah apapun itu kan sebenarnya memang harus lillah. Niat kita itu karena Allah. Tapi yang oleh Allah disebut secara eksplisit, secara terang-terangan, didahulukan lagi, itu haji. Makanya ayatnya dalam surah Ali Imran itu, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bapak sampun haji? Belum. Kali Ibu. Tapi sampun daftar nggih? Porsinya tahun pinten? Kalau 26 kalau jadwalnya sekarang. insyaallah mungkin lancar, panjang umur, sehat sedaya. Panjenengan sampun daftar nggih? Porsinya tahun pinten? Mboten napa-napa. Jadi semakin belajar manasik ini wong Gusti Allah niku kuwasa. Ngoro ngersakaken maju berapa tahun kan sangat bisa sekali. Nggih. Nggih memang masa tunggunya lumayan. Nggih.
Mugi-mugi sehat panjang umur. Niki yang paling penting. Sehingga nututi. Tapi kalau umroh sampun nggih? Sampun, Bapak. Sama nanti tidak umroh? Belum. Panjenengan? Oh, belum nggih. Nggih. Loh yang penting kerentek karena memang orang yang keimanannya baik, orang mukmin itu selalu merasa terpanggil, ya Allah, kula kapan jenengan undang ya Allah. Saya setuju. Jenengan mirsani wau ten TV niku labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik niku masyaallah. Niku saged brebes milih niku ndelok tiang-tiang sing kados ngoten niku. Ibadah haji niku panggilan keimanan. Niki cerita sekedhik nggih. Jadi dulu niku ketika Allah Subhanahu wa taala niku bertitah kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Wahai Ibrahim, serulah manusia karena haji niki syariat yang lama. Niku syariat sejak syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Serulah kepada manusia untuk mereka melaksanakan haji. Imam Ibnu Athiyah niku tentang tafsir beliau menjelaskan. Nabi Ibrahim tanglet nang Gusti Allah. Gusti, terus pundi kula niki nyeru, lah wong niki tiyang yang mukmin mau namung kula, estri kula kali yuga kula. Nah kalau menyeru, Suami saya agak nggak paham kalau bahasa Jawa. oh ngaten. Saking pundi? Dari mana? Oh Jakarta. Nggih, mohon maaf. Bahasa Indonesia aja kalau gitu ya. Nggih, kalau niki campuran bahasa Jawa kan soalnya dirasa wong Jawa, katanya orang Jawa nanti kalau ndak Jawani sama sekali kan gak Jawa. Tapi kalau ibu Jawa nggih. Oh, okay. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyeru. Nabi Ibrahim bertanya, gimana cara saya menyeru? Sedangkan di sekeliling saya ini yang mukmin, yang beriman itu baru saya dengan keluarga saya. Apa kata Allah? Tugasmu hanya menyeru Ibrahim, selanjutnya itu urusanku. Makanya seruan itulah yang kemudian menjadi panggilan keimanan yang kalau kita serius menjawab panggilan itu, insya Allah termasuk panjenengan harus berusaha daftar porsi, terus ndonga, derek pelatihan, derek manasik. Karena setiap yang disampaikan oleh narasumber itu walaupun kadang-kadang materinya sama, itu tapi informasinya bisa jadi ada tambahan. Karena mungkin narasumber yang lain, umpamanya wasian, pengalaman, berkali-kali bimbing umroh, bimbing haji. Lah dari pengalaman itu bisa disampaikan ke panjenengan menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita. Kan ngoten. Nanti ya Zainul punya cerita lagi. Gus Anas juga ngaten, ya Alvin dan seterusnya itu nanti beliau-beliau itu punya motivasi-motivasi yang luar biasa. Nah, lalu kemudian Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah untuk naik ke atas Jabal Qubais. Akhirnya naik ke atas, berserulah Nabi Ibrahim itu. Itulah yang di dalam Al-Quran, dalam surah, ada surah namanya Al-Hajj. Allah berfirman, وَأَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Jadi Nabi Ibrahim itu diperintah untuk menyeru tadi itu. Finnas bil-hajj. Ya'tu karijala. Niscaya mereka, yaitu orang-orang beriman itu akan datang kepada wahai Ibrahim rijalan. Yaitu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, dan ada yang naik unta yang kurus. Ya, itu memang maknanya berjalan kaki sama unta yang kurus. Tapi oleh para ulama, para ahli tafsir, itu dijelaskan, diterjemahkan, ditafsirkan. Itu maksudnya adalah orang itu kalau sudah panggilan keimanan, karena keimanannya baik, maka dia akan rela melakukan apapun sampai-sampai koyok-koyok itu seakan-akan kalau jalan sama naik unta yang kurus itu tetap berangkat gitu loh. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari penjuru yang jauh. Itulah panggilan haji, yaitu panggilan keimanan. Kan ngaten, ya'tina min kulli fajjin amik liyasyhadu manafi'a lahum. Nah, di dalam manasik haji, jadi manasik itu ya rangkaian yang harus kita lakukan di dalam prosesi haji dan umroh itu. Itu namanya manasik. Makanya Rasulullah itu kan bersabda, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kalian. Selama ini banyak orang yang salah paham.
Dikira kalau manasik itu latihan, nanti kalau sudah berangkat itu sudah hajinya. Enggak, di sana juga manasik. Sebenarnya ada tambahan. Mau kemana? Latihan manasik haji. Karena manasik itu ya rangkaian nusuk yang kita lakukan itu namanya manasik. Makanya Rasulullah kan sabdanya tadi itu, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itu sifatnya ta'abbud. Ta'abbud itu apa? Ta'abbud itu penghambaan, totalitas. Sehingga kenapa kok begini itu bukan ditanyakan kenapanya, tapi hikmahnya di balik ini apa? Lah itu kalau ketemu hikmahnya. Jadi bukan ibadah itu bukan dipertanyakan begini, kata jenengan. Salat itu kan harus suci dari hadas. Bersuci dari hadas itu dengan wudhu kalau hadas kecil, dengan mandi besar, mandi wajib kalau hadas besar. Jangan pertanyaannya begini, loh, yang batal tuh bukan mukanya, tapi kenapa kok wudhu itu muka, tangan, dan seterusnya. Itu bukan begitu pertanyaannya, karena ini ta'abbud. Ta'abbud itu totalitas penghambaan kita, diperintah begini, ya sudah dilaksanakan. Tapi nanti ada hikmahnya, lah boleh kalau digali hikmahnya. Contoh, haji, tawaf. Tawaf niku sab'atu aswat, 7 putaran. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, itu startnya. Kan ngoten. Jenengan sudah mulai tawaf, ini 7. Ini tidak boleh ngenyang. Ngenyang itu apa? Nawar. Tidak boleh nawar. Atau arahnya bukan seperti arah berlawanan jarum jam, tapi searah jarum jam. Itu juga tidak boleh. Bahaya, tabrakan nanti. Ya enggak, bukan itu sebenarnya. Ini ta'abbud. Ta'abbud apa? Ya penghambaan kita. Sehingga 7 ini, barulah nanti digali apa hikmah di balik tawaf ini. Ternyata tawaf itu adalah mengajarkan kepada kita bahwa hanya ada satu titik yang kita tuju. Ka'bah itu ditunjuk oleh Allah sebagai kiblat. Dan tawaf itu menjadi ibadah yang luar biasa pahalanya. Bahkan kalau digali lebih lanjut, ternyata Ka'bah itu adalah pusat pas tengah-tengahnya poros bumi. Ka'bah itu yang membangun itu, wakila itu dulu sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Ada riwayat yang mengatakan itu dulu Nabi Adam dan juga para malaikat yang membangun itu. Kemudian kena banjir besar zamannya Nabi Nuh, akhirnya pondasinya ini tenggelam. Tidak terlihat, barulah kemudian ketika Nabi Ismail masih bayi, Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Ismail dan ibundanya di dekat situ, inda baitikal muharram. Terus ditinggal oleh Nabi Ibrahim, pas balik lagi ke situ, itu di situ sudah ditunjukkan oleh Allah letak Ka'bahnya itu. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim itu meninggikan bangunan Ka'bah itu. Nah ketika meninggikan itu, Nabi Ibrahim itu mancik di atas sebuah batu. Kemudian batu itu ngecap itu apa? Ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim. Itulah kemudian hari ini disebut Maqam Ibrahim. Fihi ayatum bayyinatun maqamu Ibrahim. Di situ terdapat banyak tanda-tanda yang sangat jelas. Ya, yaitu termasuk Maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Itu ada bekas telapak kaki. Jadi itu batu, tapi sekarang sudah dilapisi emas. Jadi itu naik untuk meninggikan bangunan Ka'bah. Sa'i juga begitu. Mengapa harus dari Sofa Marwah, balik lagi Marwah Sofa sampai 7? Oh, itu ternyata menapak tilasi ibunda Sayyidah Hajar. Kan begitu. Jadi hikmah-hikmahnya itu yang kita petik. Wukuf di Arafah. Wukuf itu Masya Allah. Wukuf Dzulhijjah itu tanggal 1 sampai tanggal 10 itu adalah hari-hari yang luar biasa. Kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca tahmid, tahlil, tasbih. Ya. Nah ini nganggur-nganggur ini perbanyak maos, perbanyak baca
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini itu perbanyak nih. Itu apalagi di hari Arafah. Karena di hari Arafah itu Allah menurunkan ampunan yang luar biasa. Ya, termasuk apalagi jamaah-jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah. Itu waktu yang sangat mustajab. Di sini saja mandi, apalagi di sana waktu plus tempat yang diijabah. Makanya kita ini mudah-mudahan betul-betul dianugerahi oleh Allah bisa melaksanakan manasik haji dan umroh. Saya dulu sudah lama, saya dulu haji itu musim haji tahun 2006 saya. Jadi sudah hampir 20 tahun yang lalu. Umroh saya 2014, sudah 10 tahun yang lalu. Jadi sudah lama. Jadi belum saya upgrade lagi. Mudah-mudahan juga bisa kembali ke sana untuk melaksanakan dan menunaikan manasik haji dan umroh. Nah, sekarang kita lihat. Oh, bukan. Ini yang tadi saya sampaikan. Jadi memang setiap agama itu memiliki dimensi ajaran itu, satu sisi ada yang rasional, tapi satu sisi yang lain ada yang supra-rasional. Supra-rasional itu bukan tidak masuk akal, tapi nalar kita tidak menjangkau itu karena ini aspeknya keimanan. Ya, tawaf, sa'i, lalu disunnahkan mencium hajar aswad jika memungkinkan. Tapi kalau malah menyakiti orang lain, ngikut sana ngikut sini, ini malah tidak disarankan. Apalagi membahayakan. Terus lempar jumroh. Itu kan semua adalah simbol. Jadi simbol. Jadi dulu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail, karena haji dan juga Idul Kurban ini, itu sangat erat kaitannya dengan peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan keluarga beliau. Lempar jumroh itu kan dulu ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah siap menunaikan perintah Allah untuk mengorbankan Ismail. Setan ini berbisik-bisik, setan ini menggoda. Disitulah kemudian melempar itu. Ini sebagai simbol melempar keburukan, simbol melempar hawa nafsu, simbol melempar setan. Karena setan itu mengajak kepada keburukan. Kalau ada orang mau mendekat kepada Allah itu digoda. Makanya dilempar. Nah itu kalau sisi zahir tadi itu ya harus sesuai. 10 Dzulhijjah itu lempar jumroh Aqobah. 11 Dzulhijjah ula wusta Aqobah. 12 Dzulhijjah ula wusta Aqobah. Ya, ini masih secara umum dulu. Nanti kalau rincian kita sudah membahas tentang jamarot khusus, itu nanti ada pendalaman khusus terkait dengan itu. Nah ini, itu semua bisa didekati dengan iman dan ketundukan. Nah ketundukan inilah yang tadi saya sampaikan, ketundukan itulah yang disebut dengan ta'abbud. Jadi ada penghambaan. Karena orang beriman, orang bertakwa itu ciri-cirinya walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Jadi beriman, percaya, mengimani kepada unzila ilaik yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, berarti Al-Qur'an. Ya, berarti agama Islam ini kita imani secara total. Nah ini. Terus filosofi haji itu, ternyata haji itu adalah semacam kongres umat Islam sedunia. Jadi semua umat Islam berbagai macam jenis watak orang itu ada semua. Karena ini seluruh dunia. Wong kita di Indonesia ini juga macam-macamnya orang itu juga ada. Suku ini punya kebiasaan begini. Orang yang dibentuk di suku ini biasanya begini, dan seterusnya. Itu punya bawaan masing-masing. Ya. Dan itu ketika ihram, ketika ihram itu, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi orang itu kalau sudah ihram itu tidak boleh rafath. Rafath itu ngomong jelek kepada orang lain tidak boleh, berbuat buruk kepada orang lain juga tidak boleh.
termasuk rafath itu, kalau konteksnya suami istri, itu berhubungan suami istri itu juga tidak boleh ketika ihram. Padahal suami istri itu halal, tapi ketika ihram menjadi tidak boleh, haram. Ya. Wala fusuk, tidak boleh berbuat fasik. Wala jidal, tidak boleh berdebat. Otot-ototan itu buat rangsal, tidak boleh. Loh ini padahal ketemu orang yang bermacam-macam. Maka ini sesungguhnya menguji kesabaran. Menguji empati. Menguji bagaimana kita ini mau mendahulukan orang lain. Ithar. Jadi ithar. Mau enggak kita itu memberi kepada orang lain. Kalau semuanya itu punya jiwa ithar, mendahulukan orang lain itu akan bagus. Dunia ini ruwet itu kan karena setiap orang itu kadang-kadang maunya menang sendiri. Yang lainnya disingkirkan. Nah ini filosofi-filosofi atau pesan-pesan hikmah-hikmah yang ada di dalam yang terkandung di dalam ibadah haji. Terus ada peningkatan pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Makanya di sana itu kita juga diajak untuk mengunjungi situs-situs bersejarah, termasuk tempat-tempat yang penuh keberkahan. Nanti jenengan keluar lulusnya Babus Salam, naik sedikit di situ ada Maktabah Makkah. Itu yang dulu Maulid Rasul, itu tempat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Nanti ada pintu-pintu itu yang masing-masing itu punya keutamaan dan seterusnya. Terus nanti kalau berziarah di Madinah, karena orang Rasulullah itu pernah bersabda ngeten. Saya kok lupa matannya, teks hadisnya itu lupa. Jadi intinya ngeten. Barang siapa yang berhaji atau umroh dan dia tidak menziarahiku, maka seakan-akan dia adalah orang yang tidak butuh kepadaku. Itu kata Rasulullah. Makanya orang yang haji dan umroh itu satu paket itu ya Mekah ya Madinah. Jadi ke Madinah itu, di Madinah tidak ada manasik rangkaian terkait dengan haji, tidak ada. Madinah itu hanya ziarah sama sholat arba'in itu, 40 waktu itu. Ya, sambil melihat tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat yang penuh barokah. Ada Masjid Kuba, ada Masjid Qiblatain, ada ya macam-macam lah. Baru nanti yang lain-lain itu seperti Jabal Magnet itu kan. Jabal Magnet itu gunung yang kalau kita ke sana itu nyuntik air di aspal itu, ini air jalan sendiri karena ada magnetnya. Terus mobil itu dimatikan kontaknya, enggak pakai mesinnya, enggak dinyalakan, itu jalan sendiri kayak ketarik begitu. Itu ada di sana, di Madinah. Jadi itu termasuk filosofi haji yang perlu kita petik hikmahnya. Nah ini ada lagi bahwa memang haji itu mengingatkan kita akan komunikasi ruhiyah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim itu kan tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa haji ini syariat yang tua, syariat yang lama. Jadi Nabi Ibrahim disyariatkan haji. Nabi-nabi yang lain juga haji. Lah, kemudian sampai kepada Hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga komunikasi ruhiyah ini, ya kita itu nampak tilas apa yang dilakukan Nabi Ibrahim, apa yang dilakukan oleh Sayyidah Hajar. Ya, ini luar biasa. Jadi ini filosofi haji yang bisa kita petik. Terus ada lagi bahwa keimanan itu ini berbasis kecerdasan intelektual menuju kecerdasan spiritual. Itu sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah ini. Lalu meraih keimanan itu dari rasio ke rasa atau rasa ke rasio. Ini saling berkaitan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Kan begitu. Lalu Nabi Ibrahim itu pertama, kalau jenengan pirsani, ini kita masuk ke hikmah dulu. Nabi Ibrahim itu ketika menunaikan seluruh kewajiban yang Allah perintahkan, itu jawabannya satu, labbaik. Labbaik itu asalnya dari labbaituka, tapi taknya dibuang menjadi labbaik.
Labbaik itu aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi perintahmu ya Allah. Apa itu? Pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita bahwa kepemilikan dan keakuan itu beliau hilangkan. Jangan bersani bacaan talbiyah itu. Labbaik Allahumma labbaik. Kan? Labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Ada 3 hal yang seringkali menjadikan manusia itu lupa diri. Pertama apa? Innal hamda, pujian. Wan ni'mata, nikmat, anugerah. Laka wal mulk, yang ketiga al mulk, kekuasaan. Punya wewenang, punya otoritas. 3 hal inilah yang sering menjadikan manusia itu merasa keakuan. Oh, saya punya kekuasaan kok. Kan gitu. Terserah saya. Lalu orang muji-muji, tidak pernah ada yang ingatkan. Dia lupa dengan pujian. Padahal semua itu ketika kita menunaikan ibadah haji, kita berikrar itu semua haknya Allah. Kita kembalikan kepada yang punya hak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku penuhi panggilanmu. Kami datang tidak bawa status apa-apa ya Allah. Hanya keimanan dan ketakwaan. Orang mau pangkatnya jenderal, kalau angkatan atau polisi. Atau orang mau pangkatnya guru besar, jabatannya guru besar kalau di perguruan tinggi. Maka itu semua dilepas semua. Hanya mengenakan kalau laki-laki 2 helai pakaian putih yang tidak boleh berjahit. Kan ngoten. Jadi itu keakuan itu dihilangkan. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu ketika diperintah menyembelih putranya yang namanya Ismail itu, keakuan kepemilikan itu dihilangkan oleh Nabi Ibrahim. Anak yang sudah disayang-sayang, ditunggu-tunggu lama, tidak datang-datang, begitu ada, Allah perintahkan untuk disembelih, diserahkan sama Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim sadar betul bahwa beliau itu tidak punya apa-apa. Semua itu adalah titipan, maka keakuan itu beliau kurbankan, siap sudah. Nah, ini yang terkandung di dalam ibadah haji. Jadi luar biasa ini. Terus doa Nabi Ibrahim. Ini ada dalam surat Asy-Syu'ara, ada dalam surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Jadi ternyata Nabi Ibrahim itu mengapa kok sampai diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan putranya dan istri beliau Sayyidah Hajar itu di sebuah lembah yang tandus itu, tujuannya satu, agar mereka menjaga sholatnya. Makanya ini kalau kita ambil hikmah, orang yang haji, mestinya setelah haji itu dia akan semakin baik, termasuk sholatnya semakin ada peningkatan. Kalau kita yang belum berangkat, tapi sudah mempersiapkan, maka caranya, kalau itu salah satu hikmahnya setelah haji, berarti kita persiapkan sejak sekarang. Tambah rajin, tambah serius, lalu semakin sering mengikuti bekal-bekal terkait dengan haji, termasuk bekal tentang ilmu manasik haji. Jadi nanti ada ilmu manasik. Jamaah haji Indonesia itu kan memang terbesar, tapi ternyata hasil evaluasinya itu tidak mesti yang terbesar itu mesti semuanya paham. Itu banyak sekali jamaah-jamaah kita itu yang kurang bekal ilmu manasiknya. Sehingga akhirnya di sana itu gampang meremehkan. Dan ini tidak dilaksanakan kan eman-eman. Wong sudah jauh-jauh ke sana, bayarnya juga tidak murah. Perjuangannya luar biasa, kok begitu sampai sana disia-siakan kan eman. Mending kita persiapkan bekal manasik, ilmu manasik kita sudah bagus, nanti tinggal prakteknya di lapangan, prakteknya di sana. Praktek itu akan bisa bagus kalau kita memahami secara baik itu teori-teori yang ada. Jangan sampai kita ini kemudian mengatakan begini, teori, yang penting kan praktek loh. Lalu langsung praktek tetap penting, tetapi kalau kita tidak ada landasan teori sama sekali, nanti juga bingung. Karena gak ru, mboten semerap karena tidak tahu. Nah, ini bicara tawaf. Tawaf itu, malaikat itu di Baitul Ma'mur. Jadi di dalam Al-Quran ada surah namanya At-Tur. Di dalam surah At-Tur itu,
Wattur wa kitabim mastur wal baitil ma'mur. Ada namanya al baitil ma'mur. Al baitil ma'mur itu di sana, di langit sana, itu tidak kurang dari 70.000 malaikat itu tawaf di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu lurus sejajar dengan Ka'bah. Lurus. Tawaf bersama putaran bulan dan bumi, sekaligus pengakuan kesetaraan dengan alam. Terus merenungi siklus hidup. Jadi isyarat, termasuk isyarat gerakan sholat, sujud, bangkit, dan seterusnya. Jadi manusia itu tetap harus optimis, harus bangkit, tetapi tetap menundukkan setunduk-tunduknya di hadapan Allah. Nah ini, hitungan 7. Tawaf itu 7 putaran. Ternyata hitungan 7 itu ada 7 lapis langit, sab'a samawatin tibaqo. Ya. Dan seterusnya. Pintu neraka itu ada 7. Maka kalau orang menjaga sholat karena fatah itu ada 7, maka insya Allah itu bisa menjaga diri dari setiap pintu neraka itu dan seterusnya. 7 kali putaran tawaf dan seterusnya. Ini yang terkandung ini. Loh ini, sa'i dan tahallul. Ya, tidak ada usaha, ya tidak ada hasil. Penjenengan pirsa Sayyidah Hajar itu, kan gini ceritanya itu. Sayyidah Hajar itu adalah istrinya Nabi Ibrahim, tapi hadiah dari istri yang pertama namanya Sayyidah Sarah. Jadi Sayyidah Sarah itu istri Nabi Ibrahim yang pertama. Kemudian ketika masuk ke kota Mesir, karena terjadi paceklik di Hebron, di kota tempat kelahiran Nabi Ibrahim, maka ketika masuk Mesir itu, Mesir waktu itu dikuasai oleh raja yang zalim. Termasuk kezalimannya itu, raja itu suka mempermainkan para wanita. Lah Sarah ini disebutkan Sarah itu adalah orang yang tercerdas dan tercantik di zamannya. Akhirnya oleh raja ini, Sayyidah Sarah ini dimasukkan ke dalam kamar khusus. Nabi Ibrahim ditanya, siapa dia? Kalau Nabi Ibrahim ditanya menjawab dia adalah saudaraku, maka Nabi Ibrahim bisa dibunuh. Kenapa? Karena raja ini punya maksud untuk merebut Sarah ini. Tapi Nabi Ibrahim menjawab begini, ini saudaraku, bukan istriku. Kalau dijawab istriku, Nabi Ibrahim dibunuh. Maksudnya Nabi Ibrahim memang masih keluarga, masih saudara. Atau yang kedua, secara hukum keimanan, orang beriman itu baru 2 itu, maka ini saudara seiman. Karena Nabi Ibrahim itu mengaku sebagai saudaranya, akhirnya Nabi Ibrahim ini tidak diapa-apakan. Hanya Sarah ini dibedakan kamarnya. Tapi setiap raja itu mau mendekati Sarah, Allah menampakkan kepada Ibrahim, lalu Ibrahim itu berdoa kepada Allah, sehingga raja itu setiap mau berbuat kepada Sarah itu, ini selalu lumpuh. Dan itu terjadi sampai 3 hari. Beberapa hari itu, raja kemudian tidak lantas marah atau benci kepada Sarah, tapi justru raja itu merasa bahwa, wah ini bukan perempuan sembarangan, ini bukan manusia sembarangan. Akhirnya dilepaskanlah Sarah dengan Nabi Ibrahim itu, dengan Sarah itu diberi hadiah budak perempuan namanya Hajar. Ngerti loh. Itu hadiah kepada Sarah. Nah Sarah itu diberi hadiah itu, kemudian dia bilang kepada Ibrahim, karena lama tidak punya putra, sudah sepuh, akhirnya Ibrahim disuruh untuk menikahi Hajar itu. Sarah yang merekomendasikan. Akhirnya disitulah kemudian punya anak namanya Ismail. Ketika punya anak, Sarah juga yang meminta Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dengan Ismail dengan dirinya. Ya, akhirnya Allah perintahkan Nabi Ibrahim ini untuk membawa ke sebuah tempat di dekatnya Baitullah, itulah di Makkah. Tempatnya tandus, tidak ada air. Lalu kemudian sebelum pamitan, Hajar itu tanya begini, jadi hanya ditinggali sekantong air dan sekantong kurma untuk bekal di tengah padang pasir itu. Hajar tanya, kalau bahasa sekarang begini, sama ini tega bener lah, meninggalkan kami berdua, tidak ada siapapun di padang yang tandus ini. Tidak ada listrik, tidak ada air,
Tidak ada toko-toko, tidak ada ATM. Ini tidak ada. Ya. Nabi Ibrahim tidak bisa jawab. Akhirnya Sayyidah Hajar tanya begini, Allahu amaraka bidza. Apakah Allah yang memerintahkan panjenengan untuk melakukan ini? Baru Nabi Ibrahim menjawab, na'am. Disitulah Sayyidah Hajar menjawab, oh kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Akhirnya Nabi Ibrahim kembali ke Palestina. Di situ tinggallah Hajar dengan Ismail. Wong namanya sekantong kurma sama sekantong air ya habis bekalnya. Setelah habis, inilah yang kemudian kita napak-tilasi dalam sa'i itu. Sayyidah Hajar kemudian berusaha mencari air. Naik ke atas bukit Sofa. Dilihat. Siapa tahu terlihat ada air. Terlihat dari sana di atas bukit ini ada semacam air. Ternyata hanya fata morgana. Lari. Sampai di sana di Marwah. Tuh, ternyata bukan air. Dilihat lagi. Oh di sana kayaknya ada air. Ini usaha luar biasa. Sampai 7 kali. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Sampai berakhir di Marwah. Disitulah kemudian setelah 7 kali berakhir di Marwah itulah Allah dengan kuasa dan kehendaknya mengeluarkan air dari salah satu wasilah hentakan kakinya Nabi Ismail. Itulah yang kemudian Sayyidah Hajar berdoa, Zam-zam, Zam-zam. Zam-zam itu maknanya apa? Berkumpul. Apanya yang berkumpul? Maunya waktu itu airnya biar tidak menguap. Karena di tengah padang pasir ada air biasanya menguap kena matahari, panas. Tapi doanya Sayyidah Hajar itulah yang menjadikan air Zam-zam itu yang ngumpul bukan airnya, tapi termasuk isi kandungan mineral yang luar biasa kumpul di dalam air Zam-zam. Sehingga Zam-zam itu bisa untuk segala hal, tergantung niatnya. Tergantung seberapa jauh orang itu yakin atau tidak. Tapi Rasulullah sudah bersabda, ma'u zamzama lima syuribalah. Jadi air Zam-zam itu tergantung apa-apa yang dia diniatkan untuk diminum itu. Kan ngoten. Makanya di sini pelajarannya adalah kalau tidak ada usaha, ya tidak ada hasil. Usaha itu kita wajibnya usaha. Hasil itu serahkan kepada Allah. Apapun hasilnya, itulah makna dari bukit Sofa dan Marwah. Sofa itu maknanya kehalusan, kejernihan. Maka segala usaha itu harus dimulai dari kejernihan dan kebenaran dan ketulusan niat. Dan nanti diakhiri dengan Marwah. Marwah itu apa artinya? Marwah itu adalah kelapangan jiwa. Jadi menerima. Itulah namanya Marwah. Sehingga disitulah ada sa'i yang bisa harus kita napak-tilasi karena termasuk dalam rangkaian haji dan umroh itu. Terus ini ada hikmah juga. Kapan harus berjalan, kapan harus berlari dalam kehidupan. Itu ada kita ambil dari sa'i. Sayyidah Hajar kan juga begitu. Makanya kalau dengan sa'i, itu kalau sudah mendekati Sofa itu jalan biasa. Nanti di tengah-tengah itu ada pilar warnanya hijau. Pilar hijau itu baru lari-lari kecil di situ. Karena dulu Sayyidah Hajar begitu. Itu yang kita napak-tilasi. Nah, terus ada bersegera. Kalau untuk menuju kebaikan dan ridho Allah, maka jangan ditunda. Harus ada sa'i. As-sa'yu itu makna aslinya berusaha dengan segera. Ya, al-ajalah. Jadi ada unsur menyegerakan. Karena kebaikan itu kalau sudah kita tunda, itu biasanya akan numpuk dan akan menjadi janji-janji dalam rencana kita. Terus meneai nggak jadi-jadi akhirnya. Itu. Ya contohnya umpama mengikuti kegiatan begini, Sabtu ini mau ikut tapi Sabtu depan aja lah, akhirnya nggak ikut lagi. Jadi gitu. Sabtu kemarin orangnya cuma dikit yang ikut, nggak seru loh. Kita tuh belajar di majelis ilmu kados begini ini bukan masalah sedikit banyaknya, tapi yang penting kita ini bentuk bagaimana kita ini menjemput dan melakukan kebaikan untuk menjemput ridho Allah itu dengan segera. Ada orang tuh yang lihat porsinya masih jauh, masih 2030. Nggak ikut manasik. Enggak, engkau ben-ben aja sedek. Ada yang begitu juga ada. Tapi makanya panjenengan yang masih 2030 sekian, 2026 kan sebentar 2 tahun lagi lah. Ini kan bisa maju. Bisa maju.
2030 juga bisa maju kan ngoten. Makanya perlu persiapan banyak hal. Ya persiapan untuk pelunasan, persiapan untuk ilmu manasiknya, lalu persiapan untuk mudah-mudahan kita istitoah dari sisi kesehatan. Karena nanti istitoah itu kan ada istitoah maliyah, ada istitoah yang badaniyah. Itu sekarang kan sudah pakai sistem semua itu. Jadi diperiksa di puskesmas itu nanti tinggal diinput, nanti keluar suratnya dari sana. Ini istitoah atau tidak, punya rekam medis apa saja. Tapi insya Allah mudah-mudahan Allah kita ini bisa berangkat dan ditakdir oleh Allah bisa menjadi tamu-tamu Allah. Oh ini sudah ada di sini. Start dengan sofa yaitu kesucian untuk meraih marwah. Kemuliaan dan kelapangan jiwa tadi itu. Terus ada tahallul. Tahallul itu dicukur. Ya. Ya, bisa semua bisa enggak, tapi kalau ibu-ibu ya cukup sedikit mawon. Pembersihan ini maksudnya ini pesannya ya, pembersihan kotoran yang ada di isi kepala. Ingat filosofi usap kepala dalam wudu sama dengan wudu. Wudu itu kan wamsahu biruusikum ya, mengusap sebagian kepala itu kan termasuk rukun wudu. Tapi sebenarnya itu adalah satu simbol agar kita ini selalu membersihkan pikiran-pikiran kotor kita. Jadi pikiran kotor itu macam-macam. Suudzon kepada orang, lalu menuduh yang tidak-tidak, lalu apa itu dorongan-dorongan hawa nafsu itu termasuk pikiran-pikiran yang ada dalam kepala kita. Terus ini pesannya juga jangan meremehkan masalah kecil walaupun sebesar potongan ujung rambut. Karena masalah besar itu biasanya timbul dari meremehkan masalah-masalah kecil. Lalu pakaian ihram dan talbiyah tadi sudah kita singgung ya. Ada kesetaraan, ada mengingat kematian, melepaskan atribut duniawi, lalu membuka topeng. Kita ini kan seringkali hidup ketemu orang di masyarakat kita itu kan pakai topeng. Artinya topeng itu bukan kita yang sebenarnya, yang tampil itu. Ya, itu di beberapa tempat ada, tapi ada orang yang tetap apa adanya juga ada. Terus talbiyah, ini talbiyah tadi yang sudah kita jelaskan ya, menonjolkan hak-hak Allah dibanding hak diri sendiri. Jadi kayak pujian. Memang manusia itu sesama makhluk bisa memuji. Makanya namanya al-huduth al-huduth. Pujian dari makhluk kepada makhluk. Tapi pujian itu nisbi sifatnya. Nisbi itu bukan hakiki. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua itu adalah atas kehendak Allah, atas anugerah Allah. Kan begitu. Tapi jangan sampai kita lupa diri gara-gara pujian. Makanya labbaika la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Aku memenuhi panggilanmu, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik. Lalu ini bicara jika hanya perlu dan bermutu. Artinya apa? Jangan sampai kita itu ngomong yang dusta, ngomong yang enggak ada gunanya, malah justru membahayakan. Kan di surga itu kan la yasma'u fiha la tasma'u fiha lawaw wala kidzaba. Jadi di surga itu engkau tidak mendengar ucapan yang sia-sia dan juga ucapan yang dusta. Ucapan yang dosa, mengandung dosa, takfima, itu juga enggak. Maka kalau kita ini menjaga ucapan kita itu sebenarnya kita ini berlatih menjadi penduduk surga. Kan gitu. Lalu rahmatan lil alamin, ini ramah manusia, ramah kepada sesama makhluk yang lain termasuk lingkungan. Makanya orang ihram itu kan tidak boleh merusak tanaman, mencabut pohon, kan tidak boleh. Itu bisa kena dam. Ya. Damnya nanti namanya dam kafarot, dam kifarot. Ada dam kifarot, ada dam isa'a, ada dam nusuk. Itu jenis-jenis dam. Nanti dijelaskan secara rinci ketika menjelaskan tentang dam. Terus wukuf di Arafah. Loh ini miniatur di padang mahsyar. Jadi kalau kita lihat orang begitu, ya ini semuanya berjuang meraih payung arsy. Artinya payung itu, kan Rasulullah itu dawuh ada 7 golongan itu yang mendapatkan naungan, mendapatkan payung nanti di padang mahsyar, yang di situ ketika itu tidak ada yang dapat menaungi kecuali naungan Allah. Yauma la dhilla illa dhillu. Di antaranya adalah pemimpin yang adil. Lalu ada 2 orang yang saling bersaudara, saling menolong karena Allah. Ada orang yang
hatinya terpaut dengan masjid. Lalu ada pemuda, yang pemuda itu dia menggunakan waktu mudanya itu tidak untuk hal-hal yang melanggar, tapi justru semakin baik, menjadi pemuda yang luar biasa dan seterusnya. Saya lupa ada yang 3 lagi itu. Terus ketika di Arafah itu kita ingat doanya Nabi Adam yang diajarkan langsung oleh Allah ketika setelah Adam itu diturunkan dari surga, karena wakila itu dipertemukan di Jabal Rahmah di Arafah itu. Makanya namanya Jabal Rahmah, gunung rahmat, kasih sayang. Termasuk pertemuan antara Adam dan Hawa. Wallahu a'lam. Tapi ada yang meriwayatkan begitu. Tapi kalau doanya ini itu memang mufassir menyatakan ini doanya yang disebutkan dalam juz 1 itu fatalaqa adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih. Lah kalimat itu dijelaskan di Al-A'raf ayat 23, itu adalah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu terus ini mabit di Muzdalifah. Di Arafah itu ada pengakuan, karena Arafah itu maknanya dari Arafah ya'rifu Arafah. Arafah itu kan tempatnya. Tapi dari Arafah ya'rifu itu maknanya menyadari, mengetahui. Berarti orang itu menyadari dosa-dosanya untuk kemudian mana yang kurang dia sadar untuk diperbaiki. Inilah yang menjadi pintu masuk seseorang untuk lebih mengenal dekat kepada Allah. Makanya Rasulullah itu bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan bisa mengenal Tuhannya. Tapi kalau orang itu tidak kenal dirinya, dosa tapi gak merasa dosa. Ya ada loh orang melakukan kesalahan, melakukan dosa itu tapi malah bangga. Ini berarti dia tidak menyadari. Ini berarti hikmah atau nilai-nilai filosofis yang ada di balik ketika wukuf itu tidak bisa terserap dalam diri seseorang. Ini bisa orang yang wukuf sendiri, berarti jamaah haji itu yang paling utama. Atau kita yang belum haji tapi menyaksikan saudara-saudara kita ketika menunaikan wukuf. Terus harus ada tekad lebih untuk dekat, yaitu Muzdalifah. Jadi ada proses istilaf, yaitu proses lebih dekat kepada Allah. Kalau lebih dekat kepada Allah, maka otomatis jauh dari setan. Karena setannya nanti dilempar di Mina itu kan. Dilempar itu. Rajamal lisyayatin waridhar lirrahman, kan begitu. Jadi lempar lisyayatin. Itu dulu ada ceritanya Gus Dur itu ya. Jadi ada orang di Indonesia yang keburukannya sangat banyak sekali. Beliau kaget ketika lempar jumroh itu selalu batunya itu kembali. Lempar kembali lagi kena batuknya, kena dahinya ini. Akhirnya dia, ada apa sih ini? Tiba-tiba muncul suara, sesama setan dilarang saling melempar katanya. Kayak ini guyonan ini. Karena ternyata perilaku setan. Nah ini hati-hati ini. Terus ada 3 jamarat. Jadi jumrah itu, yang 1 hari pas tanggal 10 Dzulhijjah itu namanya jumrah Aqobah. Ya, jumrah Aqobah itu jumrah yang paling besar. Itu hanya sehari, yang sendirian itu di hari 10 Dzulhijjah. 11 dan 12 itu 3 jumrah, 3 jamarat namanya. Jumrah yang pertama namanya ula. Ula itu maknanya pertama, ini memulai. Terus wusta itu sudah melakukan, berarti apa? Pesannya ngeten. Kita ini kalau ngelawan setan, maka sejak mulai itu jangan lupa minta perlindungan kepada Allah. Sehingga setiap memulai sesuatu usaha, sesuatu apapun itu sudah kita melawan setan, tidak mengikuti setan. Wusta itu ketika melakukan, perbuatan kita lakukan. Maka jumrah wusta itu sebagai simbol bahwa kita ini juga melawan setan ketika sedang melakukan pekerjaan. Jangan sampai kita ini digoda oleh setan. Jangan sampai kita ini mengikuti petunjuk setan. Kan begitu. Lalu Aqobah itu setelah. Jadi setelah tinggal hasilnya, ini jangan sampai nanti kita mengikuti setan. Makanya ada jumrah namanya Aqobah. Ya, dalam melakukan perintah agama. Jadi setiap melakukan mulai dari sebelum sampai sesudahnya, kita ini tetap berusaha untuk melawan
Dan itu disimbolkan dengan melempar jumroh tadi itu. Ada setan yang gaib, ada yang nyata. Yang nyata itu dia berupa manusia, karena setan itu syayatinal insi wal jin. Setan-setan dari golongan manusia dan jin. Maka termasuk hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu kalau sudah berkolaborasi, bekerja sama dengan setan, nah, itu sudah luar biasa buruknya. Itulah yang kita buang jauh-jauh. Sebagaimana tadi di awal tadi, kita napak tilas, kita mengikuti pesan-pesan yang terkandung di dalam apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim. Nah ini. Jadi sampai di daerah Mina sekalipun, itu setan tidak pandang bulu, tidak pandang tempat sudah. Ya, itu ada, mereka itu fokusnya satu, untuk menyesatkan manusia. Terus pesannya lagi, setiap kita ini melakukan kebaikan, itu pasti ada tantangannya. Maka kita harus melewati tantangan itu. Terus ke-8, melawan setan tidak cukup dengan doa. Doa iya, tapi secara real, secara konkret itu juga perlu kita laksanakan. Artinya begini, ya Allah mudah-mudahan saya dijauhkan dari setan. Tapi tetap maksiat dilakukan, tidak ada usaha sama sekali, ya tidak bisa. Dan ini. Terus takbir itu adalah simbol optimisme mengalahkan setan. Ini beberapa hal yang terkait dengan Makkah tadi, terkait dengan manasik haji. Nah kalau di Madinah, ini umpama kita bicara tentang piagam Madinah. Maka piagam Madinah itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang menyatukan seluruh manusia dari berbagai agama yang bermacam-macam, sukunya bermacam-macam, tapi disatukan oleh Mitsaq al-Madinah. Berarti sudah mulai ada peradaban itu. Nah, lalu yang kedua, kita ini dekat dengan Hadratul Rasul. Karena di Madinah itu dimakamkanlah jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan para nabi itu dimakamkan di mana tempat beliau wafat. Jadi beliau wafat di situ di pangkuan Sayyidah Aisyah, di kamar beliau, ya disitulah makamnya Rasulullah. Di lokasi itu, pas di situ. Sama nabi-nabi terdahulu juga begitu. Nabi Sulaiman pas sholatnya itu hanya berdiri mawon, tongkatnya itu dimakan rayap, tidak ada yang tahu pasukannya. Termasuk pasukan dari golongan jin tidak tahu. Tahu-tahu sudah rayapnya makan tongkat, tongkatnya kemudian beliau tersungkur, jelungkup itu ya, tersungkur itu. Wafat, ya dimakamkan di situ. Jadi memang tempat nabi-nabi wafat itu ya dimakamkan di situ lah. Nah, ini menunjukkan ketika di Madinah itu kita ini bagaimana menguatkan cinta kita kepada Hadratul Rasul. Ya. Termasuk adab dan etika kita. Ini kita jaga ketika di Madinah. Karena Rasulullah itu tahu siapa orang yang berkunjung menziarahi ke Madinah, siapa yang menziarahiku itu tahu. Rasulullah bersabda dalam salah satu sabda beliau begini, manzaroni fi hayat, manzaroni ba'da mamati, faka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa yang menziarahiku setelah aku wafat, maka dia seakan-akan seperti menziarahiku ketika aku masih hidup. Makanya ini manfaat kita intifak yang luar biasa kalau sudah bisa ke Madinah. Terus ada Raudhah. Raudhah itu satu tempat antara mimbarnya Rasulullah dengan kamar beliau, dengan rumah beliau tinggali itu. Dalam salah satu sabdanya beliau mengatakan begini, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Tempat yang ada di antara mimbarku dan rumahku itu adalah sepotong taman di antara taman-taman surga. Di situ tempat doa yang juga mustajab. Sekarang itu daftarnya pakai aplikasi masuk Raudhah. Kalau dulu rebutan, sekarang pakai aplikasi. Tidak tahu satu kali haji itu dapat jatah berapa kali itu ada aplikasinya itu. Jadi itu Raudhah. Makanya di situ itu beribadah itu enak begitu sambil memohon kepada Allah. Nah ini terkait dengan filosofi. Terus materi kita sedikit lagi, nanti untuk pendalamannya bisa dilanjutkan di pertemuan yang akan datang secara rinci.
Tapi kita masuk ke materi mikot haji dan umroh. Apa sih mikot itu? Pertama, pengertian mikot. Jadi mikot niku menurut bahasa itu adalah batas waktu. Tapi menurut istilah itu adalah batas waktu dan tempat pelaksanaan ihram haji atau ihram umroh. Itu namanya mikot. Nah nanti dibagi, mikot itu ada mikot zamani, ada mikot makani. Itu nanti. Nah sekarang kita ke dasar hukumnya dulu. Dalil-dalil nakli yang menjelaskan tentang mikot. Yang pertama, Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah 189, Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man ittaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun. Para sahabat ketika itu bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ahillah, tentang hilal. Hilal itu bulan baru menunjukkan awal bulan penanggalan Komariah. Jawabannya Allah Subhanahu wa taala perintah kepada Rasulullah, "Qul," katakanlah Muhammad, jawaban begini loh. Hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Bulan itu sebagai mikot-mikot bagi manusia, ya, penunjuk waktu bagi manusia, sekaligus penunjuk waktu bagi melaksanaan ibadah haji. Makanya bulan haji itu disebutkan di ayat yang lain, al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang sudah diketahui. Kenapa? Tadi itu tradisi haji itu kan sudah lama. Jadi haji itu bulannya ada 3, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Artinya apa? Apakah kalau Syawal melaksanakan haji terus pulang? Oh, enggak bisa. Karena haji itu puncaknya al-hajju Arafah. Tetap harus menunaikan salah satu rukunnya itu adalah wukuf di Arafah. Itu tidak bisa ditinggal itu. Bahkan kalau panjenengan pirsa itu, orang yang sudah sakit parah sekalipun, tapi sudah di sana dan masih hidup, masih pakai infus, pakai peralatan, itu namanya disafari wukufkan. Jadi dibawa ambulan itu besar, sap-sapan begini, laci 1, laci 2, itu ada orangnya. Nah, nanti disafari wukufkan. Lewat di Arafah itu setelah zuhur, lewat. Ya lewat tok. Untuk menunjukkan bahwa dia sudah wukuf. Sudah berdiam di Arafah. Ya sekian saat, sesaat. Itu nanti ada teknis penjelasannya ada sendiri, tapi tidak dijelaskan di sini. Itu juga wukuf sudah. Karena kalau itu tidak dilakukan, maka ya dia tidak haji, tidak sah hajinya. Jadi yang dimaksud Syawal dan Dzulqa'dah itu adalah kebolehan melakukan umroh wajib yang gandengannya haji. Umpama ngambilnya haji tamattu. Nanti ada penjelasan sendiri tentang haji tamattu. Itu kan mendahulukan umrohnya dulu. Nanti setelah itu baru berganti baju biasa itu boleh. Tapi yang tidak boleh satu, yaitu berhubungan suami istri. Tetap tidak boleh. Karena itu nanti nunggu setelah tahallul tsani, tahallul yang kedua. Ya. Ini tahallul untuk umroh itu hanya membolehkan dia untuk larangan-larangan umroh selain berhubungan suami istri tadi itu. Makanya haji tamattu itu banyak dipilih jamaah haji karena dia tidak terlalu berat, ringan. Tapi syaratnya nanti dia harus membayar dam. Damnya namanya dam nusuk. Dam manasik. Manasiknya ngambil tamattu, maka dia harus menyembelih seekor kambing. Wes. Enggak apa-apa, kalau tasik bingung enggak apa-apa. Nanti seiring berjalannya waktu, ini nanti akan dirinci lagi. Ini masih umum lagi, masih umum dulu. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Terus ini yang dalam Al-Baqarah 197, al-hajju asyhurum ma'lumat. Faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini yang saya jelaskan tadi itu.
Jadi kalau orang sedang dalam keadaan ihram, maka dia tidak boleh rofath, tidak boleh fusuk, tidak boleh jidal. Maka ini harus hati-hati. Otot-ototan dengan istrinya sekalipun, kadang itu kan ada hal-hal yang kelihatannya remeh, tapi karena tidak cocok, enggak kok gini, ngotot itu tidak boleh, itu juga bisa berbahaya bagi pelaksanaan haji. Bisa kena dam. Ani bin Abbas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli al-Madinati dzal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarnal manazil wa li ahli al-Yaman yalamlam. Apa ini? Ini adalah hadis tentang miqat makani. Miqat itu di mana dia mengambil niat ihram, di situ tempatnya ditentukan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah itu menetapkan tempat miqat bagi penduduk Madinah itu di Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah itulah yang kita kenal dengan sebutan Bir Ali. Penduduk Syam itu di daerah namanya Al-Juhfa. Penduduk Najd di Qarnul Manazil. Penduduk Yaman di Yalamlam. Nah, terus penduduk Mekah, ya nanti kalau di Mekah itu, kalau untuk mengambil mikot untuk umroh, ya itu biasanya mengambilnya dimulai dari di luar tanah haram. Makanya ada pilihan Ji'rona, ada pilihan Tan'im, ada pilihan Hudaybiyah, kan begitu. Itu kalau mau umroh sunnah, kan begitu. Tapi kalau rangkaian umrohnya wajib, dan nanti ketika sudah, kalau hajinya tamattu, dan mau melaksanakan haji, seperti kemarin, di hari Tarwiyah, bagi mereka yang ibadah haji, lalu kemudian niat, itu cukup niat dari tempatnya masing-masing. Sebelum menuju ke Arafah. Itu. Ini nanti ada penjelasannya secara urutannya. Nah sekarang, melaksanakan ihram haji atau umroh, itu dari miqat itu hukumnya wajib. Jadi wajib. Melaksanakan melaksanakan ihram haji atau umroh tidak dari mikot yang telah ditentukan, ini wajib membayar dam isa'ah. Jadi kalau ada melaksanakan ihram kok tidak dari mikot, ini karena dari mikot ini termasuk wajib haji, maka dia kalau tidak dari mikot ini terkena dam. Namanya dam isa'ah. Yes. Ada dua macam mikot. Ini tadi yang sempat kita singgung. Kalau mikot zamani itu batas waktu memulai pelaksanaan umroh. Ihram untuk haji atau untuk umroh. Mikot makani batas tempat untuk memulai pelaksanaan ihram haji atau umroh. Sama. Sami umpamanya jenengan umroh bukan musim haji. Kan ibadah mahdhah itu macam-macamnya ngeten. Ada ibadah mahdhah itu yang tempat dan waktunya sudah ditentukan. Apa contohnya? Haji. Waktu, ya sudah, wukuf ya 9 Dzulhijjah, tidak bisa ngenyang, tidak bisa ditawar. Tempatnya ya harus di sana. Ada yang tempatnya ditentukan, tapi waktunya sepanjang waktu. Apa? Umroh sunnah. Jangan bulan ini umroh, bulan depan umroh, tidak apa-apa. Ada yang ditentukan waktunya, ditentukan tata caranya, tapi tempatnya terserah. Yang penting memenuhi syarat, sholat. Sholat itu kan waktunya ditentukan, caranya ditentukan. Tempatnya terserah, di masjid lebih afdol, di rumah boleh. Tapi yang penting memenuhi syarat dari suci dari najis tempat itu. Kan begitu. Ada yang ditentukan waktunya, ditentukan ya seperti puasa yang wajib Ramadan, waktunya ditentukan. Di luar Ramadan bukan puasa wajib. Kan ngoten. Zakat itu ditentukan waktunya. Karena kalau sudah melewati itu maka menjadi sedekah biasa. Nah, kalau panjenengan melaksanakan umroh itu juga ada mikotnya. Makanya biasa jamaah umroh yang masuk ke Madinah, maka dari Madinah ini, dari hotel sudah pakai pakaian ihram, tapi nanti mampir di Masjid Dzul Hulaifah atau Bir Ali tadi itu, di situ sholat sunnah 2 rakaat, mandi dulu ya, mandi,
Pakai wangi-wangian boleh, pakai sabun masih boleh, karena dia belum niat ihram. Terus sholat sunnah, ihram, terus dia niat. Nah ketika sudah niat, maka di situ berlaku hukum ihram. Tidak boleh melakukan pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, nanti dikenakan dam. Tergantung jenis pelanggarannya. Itu nanti ada ketentuannya. Oke, panjenengan ini sambil latihan, nanti ini ada nomor, saya kemarin waktu bulan Februari itu ketika mengikuti pelatihan sertifikasi pembimbing manasik haji itu salah satu pematerinya ada namanya Ustadz Yasin Sirotol Mustaqim. Itu beliau punya aplikasi di WA. Ini kan semua punya WA ya. Nanti nomor ini tinggal dengan simpan. Ini yang jawab ini mesin. Nah contohnya ngeten. Loh ini. Nanti ada di sini. Loh ini. Oh ini masih muter ini. Contohnya ini. Ini manasik haji dan umroh. Ini namanya siar, Sirot Auto Respon. Ini kan manasik haji dan umroh, ketik M. Contoh ini. Loh. M. Loh kok tidak muncul? Ini jangan-jangan sinyalnya cawang centangnya satu. Pun nanti aja, nanti nomornya bisa jenengan saya kirim nanti ke Sinten atau nanti bisa di ini kalau jenengan sambil baca-baca, tidak perlu bawa buku-buku yang tebal. Itu insya Allah sambil mutolaah, sambil kita jadi tahu, oh nanti tinggal mana yang kurang jelas itu bisa didialogkan, didiskusikan dalam pertemuan-pertemuan di hari Sabtu itu kan ngoten. Ini kok tidak mau ini. Oh ini. Loh, ngeten. M saja itu keluar daftar isi di sini. Loh. Contoh, nah ini ada Mikot Makani berarti M7, contoh ya. Loh ini. Ini sudah muncul di sini. Jamaah hajinya bergantung pada gelombang berapa. Kalau gelombang 1, maka mengambil mikotnya dari Bir Ali, Zulhulaifa. Kalau gelombang 2, itu bisa mengambil di asrama haji embarkasi atau di dalam pesawat ketika melintas di atas Yalamlam atau Kornul Manazil. Atau yang ketiga, Bandara King Abdul Aziz. Nanti jangan tinggal ini, M14. Enak ini, tinggal ngeten tok nih. Sudah pernah tahu aplikasi ini, WA ini? Loh ini rukun haji. Ini tidak boleh ditinggalkan. Kalau ini ditinggalkan, ini tidak bisa diganti dengan dam, tapi hajinya tidak sah. Kalau wajib haji, itu hajinya sah, tapi dia wajib membayar dam. Umpama wajib haji ada yang tertinggal dan seterusnya. Itu nanti bisa disimak lebih lanjut. Nah, sekarang kembali ke sini. Mikot zamani, ini yang tadi kita jelaskan, yaitu pelaksanaan ihram haji. Ini haji ini mulai dari 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah sebelum subuh. Jadi kalau Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Dzulhijjahnya itu ada batasannya sampai 10 Dzulhijjah sebelum subuh. Ya, untuk niat rangkaiannya ini loh, niat yang ihram tadi itu loh, ihram yang untuk haji. Tapi kalau ihramnya umroh yang sunnah, itu sepanjang tahun, sepanjang bulan. Makanya tadi saya sampaikan, umroh itu adalah ibadah yang tempatnya ditentukan, ya, tata caranya ditentukan, tetapi waktunya tidak ditentukan, bebas. Nah ini yang tadi dijelaskan, Qarnul Manazil Dzatu Irqin, atau yang orang-orang dari Irak atau yang searah dengannya. Dzulhulaifah Bir Ali itu untuk orang Madinah atau yang searah. Nah kalau orang Indonesia tiba di Madinah dulu, gelombang 1, maka dia mampir di Bir Ali karena dia searah. Kalau mau menuju Mekah melewati Dzulhulaifah ini, maka ambil mikotnya, mikot makani itu di Dzulhulaifah. Ini gambar masjidnya.
Terus untuk ihram haji, ya, ihram haji ini ya. Bagi penduduk Mekah, baik asli atau pendatang. Maksudnya pendatang itu apa namanya? Yang sudah di Mekah, jadi gelombang 1 kan sudah masuk Mekah sebelum pelaksanaan untuk puncak haji ini. Maka ihram hajinya adalah Mekah, ya di Mekah itu. Langsung dari tempatnya masing-masing. Tapi bila hendak umroh, kalau mau umroh yang sunnah, biasanya kan di antara itu setelah kan haji tamattu nih, di tengah-tengah itu biasanya menambah umroh sunnah. Lah kalau umroh sunnah, maka ambil mikotnya harus ke tanah halal, bukan tanah haram, di luar tanah haram. Bisa milih Ji'rona, Tan'im atau Hudaybiyah. Yang paling dekat itu Tan'im. Zaman dulu itu bayar taksi itu 2 real, enggak tahu kalau sekarang naik apa enggak. Jadi 1 orang 2 real. Itu ke Tan'im. Ini tempat melaksanakan mikot. Lah, terus apa yang dilakukan di mikot ketika mau melaksanakan haji dan umroh? Ini tadi sudah kita singgung. Mandi, wudhu, pakai kain ihram dengan baik dan rapi. Terus sholat sunnah. Ini mandinya masih boleh pakai sabun. Boleh. Karena kan belum niat ihram. Terus sholat sunnah ihram 2 rakaat. Lah, kemudian berniat. Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Kalau niat mau melakukan ibadah umrah, Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, kalau sudah niat ini, disitulah mulai larangan-larangan ihram itu berlaku. Karena dia sudah wa ahramtu lillah. Saya mengharamkan sesuatu yang memang diharamkan oleh Allah ketika ihram. Lillah, hanya untuk Allah. Lillah, niatnya itu lillah. Terus membaca talbiyah sebanyak-banyaknya ini. Ini yang dilakukan ketika mikot. Lah, sekarang prosedur ke hajinya. Haji tamattu kalau gelombang 1 seperti apa? Haji ifrad seperti apa? Haji qiron seperti apa? Ini insya Allah mungkin akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya yang membahas tentang tadi secara rinci. Oke. Ini insya Allah sudah ada rincian-rinciannya. Jadi termasuk mikot, memulai ihram umrohnya dan seterusnya. Kalau kinten ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Monggo. Nggih. Nggih. Kalau pas hari Jumat, apakah perempuan juga ikut Jumat? Nggih. 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 Berarti yang perempuan nggak ikut Jumatan itu hanya ada di Indonesia atau gimana? Jadi begini, ini kan kasusnya berbeda ya. Artinya ketika di sana 40 waktu itu berjamaah sholat di Masjid Nabawi. Hukum sholat Jumat bagi perempuan. Sebenarnya kan kalau perintah di ayatnya itu kan secara umum. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah. Tapi kemudian ditaksis, diberi pengkhususan di dalam hadis itu kecuali 4 golongan. Di antaranya adalah wanita. Kan begitu. Lah, wanita, anak-anak gitu kan. Terus orang yang bepergian. Lah kenapa kok wanita ini tidak menjadi wajib? Tetapi dalam mazhab Syafi'i kalau perempuan sudah sholat Jumat, maka dia cukup sholat Jumat itu. Jadi tidak menjadi wajib itu memang dalam mazhab Syafi'i begitu. Itu taksis dari hadis tadi itu. Lah kalau di sana, kenapa kok kita ngeboti itu apa ya? Bukan memberatkan ya, ngeman-ngeman kalau tidak jamaah. Karena memang Masjid Nabawi itu kan statusnya beda dengan masjid-masjid yang lain. Di Masjid Nabawi itu Rasulullah bersabda, barang siapa yang sholat di masjidku ini, maka pahalanya itu 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kan begitu. Itu sehingga tetap mengikuti bagaimana sholat itu 5 waktu itu tetap berangkat ke masjid. Ngoten.
Makanya tinggal ngitung, ini kan biasanya begini, jamaah nanti masuk sana, jamaah haji masuk di Madinah, itu kalau masuk waktunya, pokoknya 5 waktu itu, berarti tinggal ngitung, nanti kalau mulainya zuhur, maka nanti ketemu 40 waktu itu sampai ke subuh yang berikutnya, jadi 40 waktu itu. Kan nyampe sana kan tidak mesti sebelum subuh. Ya, ada yang nyampe nya itu asar, sholat asar, ada yang nyampe nya itu zuhur, ada yang asar nyampe baru ikut dihitung itu maghribnya. Maka kalau maghribnya dihitung, maka nanti endingnya itu apa? Berakhirnya itu di asarnya, sehingga totalnya kalau dihitung dikalkulasi itu ada 8 hari. 5 kali 8 itu kan 40. Tetapi nanti hitungannya itu sesungguhnya, itu kan kalau ideal, umpama sampai sana tengah malam, maka ngitungnya mulai subuh. Kalau ngitungnya mulai subuh pas, subuh, maghrib, nanti berakhir di isya. Tapi kalau nyampe sana tidak tepat, bisa dipahami maksud saya nih? Masuknya di sana baru sholat maghrib, berarti kan diakhiri harus ketika asar. Itu baru masuk 40 waktu. Tapi dihitung secara umum itu sekitar 8 sampai 9 hari lah, kurang lebih. Karena jagani yang begitu itu tadi. Sholat fardu. Tuh, sholat sunnah itu tetap disunahkan, tetap diperintahkan, apalagi pahalanya berlipat. Tapi tidak dihitung 40 waktu, betul. Itu minimal ya. Oke. Cuman kan memang jamaah haji kan memang diberi waktu ya itu. Jadi kalau saya dulu ketika haji jadi petugas, saya jadi petugas. Jadi petugas PPIH yang di Makkah, jadi saya tidak bisa arba'in karena hanya ziarah 3 hari, 2 hari atau 3 hari ya. Setelah itu harus bertugas kembali. Jadi memang beda. Tapi kalau jamaah haji biasa, insya Allah bisa melaksanakan itu. Ngoten. Ya memang masalah arba'in itu kadang-kadang itu ada perbedaan pendapat juga. Ada yang mengatakan begini. Arba'in itu bukan berarti harus 40 waktu begitu, tapi itu sebuah anjuran bahwa kalau di Madinah itu bisa sregep jamaah, nanti kalau pulang itu mestinya dia juga tetap bisa sregep jamaah. Lah itu ternyata tes kis itu apa ya? Bentuk tesnya itu kalau dia bisa full selama 40 waktu itu. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang saklek, pokoknya harus 40 waktu. Kalau enggak ini bukan arba'in namanya. Ya itu beberapa pendapat lah. Cuman jamaah haji kita diberi kesempatan tetap untuk bisa melaksanakan arba'in itu. Pelaksanaan di sana itu kan tergantung masing-masing. Maksudnya? Maksudnya apakah wajib misalnya ya? Kan ada kelompok-kelompok ya. Apakah ada yang terus nggak mengikuti? Biasanya kalau memang di Madinah itu memang posisinya sangat diarahkan, sangat dianjurkan. Makanya biasanya KBIH itu kalau mengkoordinir untuk mengajak ziarah ya. Itu ketika berada di Madinah, itu bukan umroh ya. Kalau umroh paket 9 hari enggak arba'in karena enggak nutut kan, harus dibagi antara Mekah dan Madinah. Kalau haji, itu biasanya orang kalau mau ngajak ziarah, ketua rombongan atau ketua KBIH-nya itu berangkatnya itu habis subuh. Kenapa? Karena jagani nanti dari mana-mana itu diusahakan sebelum zuhur itu sudah bisa kembali ke Nabawi. Waktunya biasanya itu. Kan kalau antara subuh dengan zuhur kan agak panjang. Ya. Biasanya ngoten. Ya kecuali kalau yang tadi itu yang memahami gak apa-apa, gak arba'in tapi eman gitu loh. Artinya sudah di sana kan ya eman. Tinggal memanfaatkan waktu, fasilitas sudah ada. Banyak orang yang ke sana jasa antri-antri, yang sudah di sana masa. Ya kecuali kalau orang diuji dengan sakit, yang kemudian dia tidak bisa melaksanakan, berarti uzurnya kan syar'i, kan sudah beda. Daripada sholat di hotel ya aweman sekali, ya mending ke masjid kan ngoten. Jadi kalau di sana itu saya kira pembimbing ibadah sama ini itu sangat menganjurkan. Jadi tidak mengatakan di hotel saya nyantai-nyantai. Lah pada hotelnya di Indonesia juga banyak kan ngoten. Baru nanti biasanya diingatkan untuk agak menahan sedikit dari ibadah sunnah itu 1 minggu atau beberapa hari menjelang puncak haji.
seperti menjelang Arafah gini ya, Arafah, Musdalifah, Mina, itu kan berat-beratnya kan di situ. Itu biasanya jamaah disarankan untuk banyak istirahat, umroh sunnah dikurangi. Tapi ke masjid tetap, umroh sunnah itu kayak tadi, ziarah-ziarah sudah enggak, karena fokus ini. Daripada nanti pas puncak hajinya malah sakit eman. Naudzubillah. Kan ngoten. Jadi biasanya itu disarankan untuk vitamin, makanannya dijaga, terus biasanya puncaknya orang haji itu ya ketika tumplek-blek mulai Arafah, Musdalifah, Mina itu muncul batuk, pilek, waduh itu makanya orang pulang haji biasanya suaranya habis ya setelah puncaknya haji. Sebelumnya itu biasanya aman-aman saja itu. Cuman ya memang luar biasa itu ya. Ya itu bentuk ta'abbud kita, penghambaan kita kepada Allah tadi itu. Jadi jaga kesehatan itu terutama ketika mau puncak haji itu. Yang lain? Cekap nggih? Nggih, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Insyaallah kita materinya dilanjutkan di episode-episode yang akan datang. Mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf atas segala khilaf. Dan harapan baik kita mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Terkhusus kita diundang sebagai tamu-tamu Allah, Dhuyufur Rahman, yang menunaikan manasik haji dan umrah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'a. Allahumma ja'al ijtima'ana hadza ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.